trending topik di berbagai macam sosial media yang ada. Dan saat ini saya di sini di bekas lahan yang terbakar membuktikan kata-kata tersebut atau membuktikan yang menjadi trending topik tersebut. Karena di sini di kawasan Nyaru Menteng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, saya menyaksikan bekas terbakarnya sebuah lahan yang bukan lahan biasa. Ini kayu-kayu yang bisa Anda saksikan atau yang saya pegang saat ini adalah bukan kayu kecil. Ini berarti memang terjadi pembakaran di kawasan hutan yang cukup lebat begitu ya. Ini hutan gambut dan kita bisa lihat ada pendatang baru di sini. Ada pendatang baru di sekitar 30 hektar kawasan yang baru saja terbakar ini. Kita bisa melihat di sini ada pendatang baru yang saya maksud adalah pohon atau bibit kelapa sawit dan usianya sekitar 1 tahun dan harga bibit kelapa sawit ini juga tidaklah murah. Ini artinya memang bukan orang biasa atau bukan petani kecil yang bisa menanam sekitar 150 batang atau 150 pohon bibit kelapa sawit per 1 hektar. Sementara ini ada sekitar 30 hektar. Ya, pemirsa, uniknya lagi bahwa lahan yang terbakar ini atau hutan yang terbakar ini sempat menjadi titik api yang dilaporkan secara langsung lewat tim liputan Metro TV beberapa waktu lalu. Dan hanya berselang 1 minggu kemudian lahan ini sudah ditanami oleh bibit-bibit kelapa sawit baru. Dan memang ini membuktikan dugaan bahwa ini bukan kebakaran biasa melainkan pembakaran dan pencegahan atau upaya pemadaman api terasa sia-sia jika memang akar permasalahan seperti ekonomi politik yang ada dalam industri kelapa sawit ini tidak dipecahkan atau tidak ditemukan solusi oleh pemerintah. Dan kita berharap pemerintah segera menemukan solusi tersebut dan tidak hanya melakukan waterbombing tetapi juga mencari akar permasalahan dan bisa memformulasikan kebijakan yang lebih tepat. Ade Mulya, Ari Nugroho, Metro TV. Kabut asap yang semakin parah menyelimuti Sumatera Barat sudah mulai makan korban dan seorang bayi berusia 3 bulan meninggal dunia diduga akibat kabut asap tersebut. Korban sempat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman namun nyawanya tetap tidak tertolong. Kabut asap pekat yang melanda wilayah Sumatera Barat sejak seminggu terakhir akhirnya memakan korban jiwa. Salsabila Nafida, seorang bayi berusia 3 bulan di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, meninggal akibat menghirup kabut asap. Sebelum dilarikan ke rumah sakit, Salsabila tengah duduk santai di halaman rumah bersama orang tuanya. Namun, tiba-tiba Salsabila mengalami sesak napas dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Naas, nyawa Salsabila tak dapat tertolong. Tak hanya balita yang menjadi korban akibat paparan kabut asap. Seorang wanita paruh baya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah juga menjadi korban pekatnya kabut asap. Kabut asap pekat yang terjadi memicu penyakit asma korban semakin parah dan akhirnya meninggal di kediamannya. Sementara itu, menurut dokter spesialis paru-paru, paparan kabut asap dalam jangka waktu lama menyebabkan terjadinya inflamasi pada saluran pernapasan. Karena ini adalah iritasi dari saluran nafas, berarti terjadi inflamasi di saluran nafas. Nah, inflamasi di saluran nafas ini memudahkan terjadinya infeksi. Jadi pada orang-orang yang rentan, terutama pada anak-anak atau yang sudah punya penyakit paru sebelumnya, misalnya asma, PPOK, itu sering terjadi eksaserbasi namanya. Nah, inflamasi yang terjadi pada saluran nafas ini memudahkan kuman untuk masuk, sehingga terjadilah infeksi. Itu yang disebut sebagai ISPA. Untuk mencegah penyakit yang ditimbulkan, khususnya bagi anak-anak, orang tua harus menghindari sang anak dari kegiatan di luar ruangan. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, kebakaran juga masih melanda kawasan hutan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Sementara itu, kawasan hutan Gunung Karembi di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat kembali terbakar setelah sebelumnya berhasil dipadamkan. Kepulan asap akibat kebakaran hutan Gunung Semeru terus membesar. Petugas gabungan yang berupaya memadamkan api mengalami kesulitan karena lokasi kebakaran berada di lereng tebing dan jauh dari sumber air. Dengan peralatan seadanya, petugas membuat pilaran api atau memisahkan semak-semak kering agar tidak ikut terbakar. Namun kobaran api hingga kini masih belum juga dapat dipadamkan. Sementara itu, api kembali menyala di kawasan Taman Hutan Raya Gunung Karembi pada Jumat sore.
Api sebelumnya sempat berhasil dipadamkan warga Tegal Manggu dengan bantuan pihak Koramil 1014 Cimanggung. Kebakaran yang telah berlangsung selama 3 hari ini membuat warga mengeluh sesak nafas. Kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru Riau juga semakin pekat. Aktivitas pelayaran maupun penerbangan terganggu akibat jarak pandang yang kurang dari 100 meter. Suasana di kota Pekanbaru terlihat pekat akibat kabut asap yang terus menyelimuti selama lebih dari 3 bulan ini. Para pengendara kendaraan bermotor harus lebih berhati-hati karena jarak pandang yang kurang dari 100 meter. Perairan Sungai Siak yang biasanya ramai dilalui kapal, kini terlihat sepi akibat jarak pandang yang terbatas. Kabut asap yang menyelimuti wilayah Pekanbaru saat ini menyebabkan kualitas udara saat ini berbahaya bagi kesehatan. Sementara itu pemirsa, pihak otoritas Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim Pekanbaru terpaksa membatalkan seluruh jadwal penerbangan pada hari Sabtu akibat kabut asap. Jarak pandang yang hanya berkisar 500 meter dinilai beresiko bagi lalu lintas pesawat. Sebanyak 32 jadwal penerbangan rute Pekanbaru ke berbagai daerah dan sebaliknya dibatalkan. Sementara 46 lainnya masih menunggu kondisi cuaca membaik. Sejumlah tempat pengungsian disiapkan di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan untuk menjadi tempat evakuasi warga yang terpapar kabut asap. Langkah ini bagian dari 3 skenario evakuasi yang telah disiapkan oleh pemerintah. Pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kini telah menyiapkan 3 tempat evakuasi bagi warga korban kabut asap. Ketiga tempat berada di Puskesmas Pahandut, Puskesmas Bukit Batu, serta Puskesmas Kalampangan, lintas Trans Kalimantan. 3 tempat evakuasi yang disediakan mampu menampung lebih dari 250 warga dan diprioritaskan bagi bayi, anak-anak, ibu hamil, lansia, dan pasien yang memiliki penyakit beresiko. Di sini yang pas, karena begitu masuk nanti kemari kan dokternya ada, perawatnya ada, sarana-sarananya memungkinkan. Ketimbang kalau kita misalnya kita tempatkan di Pelampang Tarung, betul dia tempatnya besar kan, lokasinya kan jauh, mendatangkan dokter dan sebagainya lagi kan. Selain Kalimantan Tengah, wilayah Kalimantan Selatan juga menjadi lokasi yang disiapkan untuk menampung warga yang akan dievakuasi. Sudah siap ada, ya kalau misalnya bertahap lah, paling 200-an dulu kan. Kenapa? Ini tempat-tempat ini kan harus tuh. Katakanlah misalnya ada tempat dulu, airnya harus kita lihat, jangan sampai tidak ada air, tidak ada tempat buang air, segala macam. Jadi sedang dalam proses kita persiapkan untuk kehadiran. Penyiapan lokasi pengungsian ini merupakan tindak lanjut dari keputusan pemerintah pusat untuk melakukan evakuasi bagi warga yang wilayahnya diselimuti kabut asap parah. Evakuasi disiapkan dalam 3 skenario, yaitu evakuasi yang dilakukan di dalam kota dengan memfungsikan rumah-rumah atau kantor-kantor pemerintahan, evakuasi ke kota terdekat yang indeks standar pencemaran udaranya relatif lebih sehat, dan skenario terakhir dengan menggunakan kapal-kapal milik Tentara Nasional Indonesia yang juga telah disiagakan di sejumlah wilayah.